Halo semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Video kali ini saya akan membahas tentang fake breakout atau candle tipuan ya. Jadi fake breakout ini dia pura-pura breakout, tapi pada kenyataannya dia reversal ataupun retracement ya. Oke. Di sini saya sudah siapkan beberapa penjelasan ya sedikit yang saya pahami. Candle fake breakout ini biasanya doji ya, high wave candle, railway track candle ini yang paling susah biasanya diidentifikasi, dan inside bar. Inside bar ini termasuk candle yang setelah candle bullish muncul candle kecil ya. Setelah candle bullish contohnya muncul candle bearish kayak gini ya. Bisa jadi inside bar. Itu bisa jadi inside bar ya. Ini perlu pemahaman karena ini kalau kita baca ini retracement ya. Tapi dalam situasi khusus ini bisa reversal. Oke, sekarang fake breakout sebagai ada dua ya. Yang saya ketahui itu fake breakout ada yang sebagai retracement dan ada yang sebagai memang reversal ya. Maksudnya ketika dia katakanlah di sini ada resisten ya. Kemudian candlenya di sini di break dengan candle bullish ya. Kemudian muncul candle seperti fake breakout ya, katakanlah di sini. Di itu kan, dia muncul seperti itu. Tapi terkadang ini bukan fake breakout ketika dia kembali memiliki ekor katakanlah ke atas dan di sini membuat yang namanya hammer bullish ya. Tuh. Karena biasanya sesuai dengan konfirmasi rejectionnya sekarang. Kalau kayak gini ya. Ini kita identifikasi dari rejection. Kalau ada rejection di sini ya, maksimum adalah opening dari bullish ini. Kalau ini bullish nggak boleh ditembus ya, ini harus ditembus ditembus sedikit, reject ke atas. Ini sangat bagus sekali untuk yang namanya penerusan tren ya. Jadi di sini akan ada seperti candle bullish gitu. Biasanya ini terjadi ketika terjadi yang namanya IMA saling berdekatan ya. Katakanlah di sini ada 50 IMA, kemudian di sini ada 20 IMA ya. Itu pada saat triangle biasanya ada ya. Triangle chart pattern ya, triangle. Saya kan sudah jelaskan chart pattern triangle, biasanya di sana ada yang seperti itu ya. Fake breakout sebagai retracement. Fake breakout sebagai retracement, terkadang dalam tren kuat, fake breakout bisa hanya sebagai retracement. Identifikasi hal ini dengan memperhatikan pola candle closing price di SSR. Biasanya ada stall ya. Kemudian ada pressure yang menunjukkan dia memang tidak fake breakout. Dan konfirmasi rejeksi umumnya setelah fake break. Oke, ini pressure dan konfirmasi rejeksi terakhir ya. Umumnya setelah fake breakout akan muncul kembali pola fake breakout. Boleh juga kayak gitu ya. Kalau di market konsolidasi biasanya gitu. Konsolidasi ranging ya. Ini ada candle. Kemudian ini kayak dark cloud cover gitulah katakan. Tapi di sini memang ada support. Kemudian di sini akan kembali membuat dark cloud cover yang lainnya. Membuat piercing line, bukan dark cloud cover ya. Karena lawannya dari dark cloud cover kan piercing line ya. Nah, jadi di setengah dari ini adalah SSR lagi ya, dan dia bisa ke atas. Sehingga ini dikatakan dia break, dia turun, tapi turunnya dalam bentuk fake breakout hanya sebagai retracement dan dia naik lagi. Oke, itu biasanya seperti itu ya. Kemudian fake breakout yang sebagai reversal secara umum tidak ada stall ya. Jadi nggak ada pola stall atau pressure seperti itu.
Dan pola candle penerusan biasanya membentuk candle HPT ya, dengan weak selling pressure, dengan konfirmasi rejeksi. Tentu saja juga mengkonfirmasi reversal dengan rejection ya, dengan rejection. Biasanya kalau dia memang murni fake breakout, biasanya secara umum setelah fake breakout terjadi itu di bawahnya nggak ada yang namanya support dalam jarak yang katakanlah ini. Oke, pakai warna ya biar lebih jelas. Katakanlah di sini dia bullish ya. Oke, itu warna merah. Oke. Katakanlah begini ya. Ini kan membentuk yang namanya dark cloud cover, katakanlah di sini resisten. Biasanya kalau ini jadi, dark cloud cover ini jadi, price akan reject di setengah dari body candle ini, dan pastikan di bawah ini, dekat-dekat ini nggak ada EMA ya. EMA-nya harus ada di bawah sini. Kalau di sini ada dekat-dekat EMA di dekat closing openingnya ini, maka ini bisa jadi seperti ini, retracement ya. Oke, nanti kita lihat. Itu teman-teman penjelasan untuk candle fake breakout atau candle tipuan ya. Oke, sekarang kita bahas yang sukses dulu ya. Kebetulan di sini ada bearish dan bullish juga fake breakoutnya. Oke, yang pertama kita baca market dulu ya. 20 EMA di bawah sini, kemudian di atas ada 50 dan ada 200. Di sini ada golden cross ya. 50 udah motong 200 golden cross. Dalam time frame besar biasanya dia ada perubahan trend ya. Nah, karena di sini downtrend nih ya, karena 50 ada di atas, semua ada di atas, ada golden cross, maka di sini ini karena EMA 20 datar, makanya dia ranging begini ya. Oke, pertama adalah dia break yang namanya 20 EMA. Kemudian dia di sini menghasilkan candle seperti itu ya, doji dragonfly bullish ya, bullish dragonfly doji. Kemudian ini belum mengkonfirmasi bahwa fake breakout akan terjadi, karena kalau kita lihat ya, emang kalau kita lihat di sini resistennya harus ada di sini ya. Cuma kalau dilihat ini candle yang penting juga ya, dan ujungnya adalah resisten. Itulah kenapa candle ini masih bullish lagi ya, karena memang resistennya ini belum disentuh. Lihat setelah dia mendapatkan reject dari resisten ini, apa yang terjadi? Langsung dia bearish seperti itu ya. Nah, ini adalah fake breakout dengan dua candle atau disebut multi bar candle fake breakout ya. Kalau ini digabungin, dua candle ini digabungin ya, ini akan menghasilkan bullish doji juga ya. Katakanlah di sini opening, closingnya di sini ya. Kemudian kita lihat ekornya di mana. Nah, sampai bawah sini. Ya, jadi dua candle menjadi satu candle, tetap resisten di sini, tetap fake breakout dengan tekanan strong downtrend ya. Jadi di sini bisa ada fake breakout, terutama ketika ini dilewati ya. Atau 20 EMA dilewati, sorry. 20 EMA dilewati, kita bisa sell karena di bawahnya ini nggak ada EMA, cuma ada ini yang udah ke bawah juga ya. Jadi itu kira-kira analisanya. Cuma kalau mau, itu kan kalau mau trading sebelum fake breakout terjadi ya, karena fake breakout kan ini 1, 2, 3, 4 candle fake breakout. Kalau mau trading sebelum terjadi ya di sini. Kalau mau lebih aman ya setelah fake breakout terjadi ya. Tentunya dengan mengandalkan candle ini. Habis ini dia akan turun lagi karena tekanannya dari atas. Dan di sini dia memang terlihat stall ya, tapi karena ini tekanan ini kita baca tekanannya kuat, maka di sini bisa entry sell ya. Tentunya di doji ini ya. Atau kita bisa nunggu di 20 EMA ya kalau dia sampai ke sana. Atau di sini wick. Oh ya, lupa ini wicknya ini dipakai ya. Karena dia udah
kalau digabungin dua dojinya ini, wicknya terakhir adalah di sini. Jadi ada reject di sini, kita bisa sell di sana. Tentunya kalau kita dapat rejection ya. Kalau nggak dapat rejection ya nggak usah, karena kan candlenya juga kecil gitu. Tapi di sana teorinya sukses ya seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Oke, nomor 2 kita lihat marketnya ini ranging ya, 200, 150, 100 dan 20 EMA. Ini sudah terjadi golden cross kayaknya di sini ya. Kalau kita lihat 200 EMA udah ditembus oleh 20 EMA ya. Tetapi di sini masih retrace lagi. Karena di sini kita lihat Bollinger Band dari atas ya, berarti di sini ada downtrend. Ini cuma retracement. Dan identifikasi fake breakout ini apa? Dia pertama inverted bullish hammer, oke, breakout di sini. Cuma emang areanya ranging banget ya, antara 50, 100 dan 200 dalam posisi yang dekat begini di dalam satu candle ya, di tengah-tengahnya ini. Maka ini adalah cenderung terjadi yang namanya fake breakout ya. Dan ini adalah merupakan fake breakout sukses, tapi dia harus menunggu retracement ya. Kenapa kita tunggu retracement? Karena yang seperti ini, satu, di candle ini nggak ada identifikasi retracement ya. Di sini nggak ada identifikasi retracement, jadi dia harus retrace ya. Makanya setelah retrace kita menunggu di sini ya, di 200 EMA kita bisa sell karena 200 EMA cukup kuat. Dan ini juga candle engulfing-nya ini, bearish engulfing, close-nya di sini ada support. Perlu diperhatikan ya, ada pernah doji di sini ada support. Dia retrace supportnya itu, tapi sampai mentok di 200 EMA. Dan di bawahnya ini masih jauh ya, nggak ada EMA di bawahnya ini. Kalau di sini ada EMA bahaya ya, ini bisa jadi dia uptrend. Pokoknya EMA apa saja nggak boleh di sana gitu. Boleh tapi jauh. Kalau jauh, nah minimal jaraknya segini ya. Kalau di sini segini ya. Lihat EMA-nya masih jauh. Oke, kalau ini ya sama ya, multibar kayak ini ya. Cuma ini lebih banyak lagi candlenya. Resisten di sini ya, seperti biasa, resisten, breakout. Dan ternyata menghasilkan candle yang ya lumayan kecil ya. Tapi bullish memang. Kita tunggu ya. Karena kalau fake breakout kita cari ya sebelum ini ditembus kita nggak entry ya, gitu. Kalau ini digabung 1, 2, 3, 4, ini menghasilkan opening, closing, closing doji juga ya, tapi kecil. Ini menghasilkan doji seperti ini. Karena di sini opening, di sini closing. Nah, sama kayak doji yang nomor 1 ya. Cuma dia pakai ada wick di atas. Nah, ini adalah pola dari high wave ya, high wave kecil ya. Nah, itu ciri-ciri biasanya fake breakout akan terjadi. Cuma memang di sini kadang-kadang nggak ada rejection karena memang strong ya. Fake breakout itu harus strong karena dia nggak memperlihatkan dirinya breakout gitu ya. Nggak memperlihatkan dirinya untuk gagal gitu breakoutnya ini. Maka dia cepat langsung naik langsung turun gitu. Nah, setelah candle fake breakout bisa kita entry sell ya. Ketika ini kan close-nya di sini. Di sini ada round number dan close sudah di bawah. Kemudian di sini ada support sih ya. Tapi ini masih ada jarak dan nggak ada EMA di sekitar sini ya. Itu. Kalau di sini ada EMA dekat-dekat itu jangan ya. Oke, di sini bisa sell. Cuma memang karena di sana dekat dengan round number ya, makanya dia langsung turun ke bawah. Karena di sini walaupun uptrend ya, ini kan sejenis melawan trend ya, walaupun uptrend, tetapi di sini udah lost momentum ya. Di sini ini udah lost momentum. Kalau di sini oke, belum lah karena ini ada breakout. Tapi di sini udah 1 2 3 lost momentum ya.
sudah menjauhi deviasi 2 Bollinger Band, dia akan turun ke 20 YME. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 ini bullish ya, bullish breakout. Nah, bearish 20 YME dapat reject. Nah, hati-hati dengan candle 2 bearish gini ya, yang ada di uptrend ya, karena ini 50 ada di bawah, 20 di sini. Ini masih dalam rentang uptrend. Hati-hati dengan candle bearish 2 gini ya. Karena kenapa? Di sini dia formasi fake breakout. Tetapi di sini dia ada 20 EMA udah dekat ya. Dan ada rejection. Dan ini bukanlah candle HPT ya. Ini adalah candle bearish yang sudah mungkin disebut candle penghabisan ya. Candle penghabisan. Karena uptrend, downtrend, rejection 20 EMA, maka di sini bisa terjadi seperti ini, fake breakout. Yang di breakout yang mana ya? Di sini ada sebenarnya level ya. Level di sini sekitar sini ini ada seperti ini. Seperti doji gitu. Atau konsolidasi, dan itu yang di break oleh candle ini. Cuma candlenya kepanjangan bearishnya ya. Secara logika kita pasti menuntut retracement. Dan di uptrend begini waspada retracement bisa menjadi fake breakout ya. Ini adalah pola dari inside bar ya. Kalian cari di Google inside bar di sini. Polanya membentuk 2 kaki ya. Seperti orang hamil juga iya ya. Orang hamil atau bullish harami ya, bullish harami. Nah, inside bar ini kalau digabung teman-teman ya, ini adalah merupakan candle bearish HPT atau high probability. Nah, di sini adalah openingnya, di sini closingnya, dan di sini ekornya di bawah ya, di sini ekornya. Dalam 2 candle, apa yang harus dilakukan candle HPT? Candle HPT harusnya, ini kan gabungan dari 2 candle. Setelah candle ini harusnya dia turun tajam teman-teman ya. Di pertamanya harus turun tajam. Karena kenapa? Karena ini candle HPT. Tapi di sini malah dia membentuk doji seperti itu yang menandakan pressure atas lebih panjang. Maka ini positif yang namanya inside bar fake breakout. Dan ini adalah buying pressure. Makanya di sini bisa di buy. Itu teman-teman ya. Untuk fake breakout sukses nomor 1. Itu penjelasan saya. Kemudian teman-teman, fake breakout gagal ya. Di sini ada fake breakout gagal juga. Kita lihat sekarang yang gagal tadi, yang sukses ya. Oke, fake breakout gagal. Nah, di sini ada fake breakout ya. Bullish ya. Doji resisten ya. Fake breakout. Di sini fake breakout. Tajam sekali turun ya. Dia menembus 20, 50, 100 ya. Dan candle seperti ini harusnya ketika ada di uptrend ya. Kalian lihat di sini ada golden cross, sudah pernah ada. Oh, ini 200 EMA, lupa ya, 200 EMA ada di sini. Dia 200 EMA hampir datar, artinya market akan gitu ya, ranging di sekitarnya 200 EMA. Nah, maka itu ini layak ditunggu sebagai fake breakout, atau setelah candle ini ada retracement. Cuma karena dia tidak membuat retracement, maka ini adalah fake breakout ya. Fake breakout sebelumnya fake breakout. Jadi fake breakout dibalas dengan fake breakout, artinya yang kedua itu patut kita ikuti ya, karena di sini ada juga round number. Karena marketnya ranging dan sudah ada golden cross untuk ke atas ya. Itu sesuaikan dengan marketnya, golden cross, fake breakout, maka fake breakout lagi, maka kita follow the trend ya. Trendnya up ini 20 dan ini 50 mau nembus juga 200 EMA. Artinya di time frame besar dia ada perubahan uptrend
ke uptrend ya. Oke, sekarang contoh nomor 2 yang gagal adalah ini ya. Fake breakout dalam bentuk evening star. Kita lihat dulu marketnya. 20 EMA 150. Wah, ini adalah fase ranging ya. Fase ranging dimana sebelumnya ini pasti ada seperti itu ranging ya, karena 20 EMA di atasnya ada 100 EMA ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebelumnya ada downtrend. Karena di sini Bollinger Band down dan di sini ada malah 50 EMA ya. Jadi kalau dia downtrend harusnya ini 50 EMA ada di bawah 100 EMA ya, tapi dia malah di atasnya, berarti dia masih dalam posisi ranging dan sepertinya akan melakukan penembusan ya. Dan kalau kita lihat di sini EMA seperti ini adalah EMA yang konsolidasi ya. Ini seperti triangle, EMA yang membentuk segitiga mengerucut ya. Waspada di sana fake breakout yang menjadi gagal. Itu. Ini kan sebenarnya pola inside bar juga ya. Kita lihat di sini closingnya di mana? Di support, di sini round number ya. Di sana ada support, ekornya ini, wick ini ya. Kemudian ada 20 EMA ya. Bahaya kalau 20 EMA dekat. Nah, di sini membentuk inside bar. Walaupun ini kayak retracement ya, wick atas, wick bawah. Tapi jangan lupa kondisi marketnya ini dipertimbangkan, karena ya seperti ini hasilnya bisa jadi ya. Dia malah turun dan balik lagi menjadi bullish. Jadi waspadai fake breakout di area yang EMA dekat-dekat dan tidak beraturan. Kemudian nomor 3, marketnya down ya, 100 EMA, 50 EMA. Dan 200 EMA di mana ya? Di sini kayaknya, ini 200 EMA ini. Ini 200 EMA, ini garis ya karena lurus, dan ini agak enggak lurus. Ini 200 EMA. Oke, di sini ada fake breakout. Fake breakoutnya di 200 EMA. Ini kan bullish breakout, ternyata membentuk yang dark cloud cover. Oke. Ini kan udah menembus 50% body kan. Candle ini artinya ini dark cloud cover. Cuma di bawahnya ini kalau kita lihat ada support lagi ya. Ada deviasi 1 juga. Dan market dalam kondisi seperti ini. Kalau ini udah golden cross ya. Udah golden cross ke bawah. Cuma karena di sini 200 EMA dekat ya. Ini kan tadi ada golden cross, dia ke bawah kan. Di strong trend. Nih. Tapi 200 EMA harus di sini, harus di atas. Kalau 200 EMA di sini, maka nah kayak gini ya. Pokoknya kalau 200 EMA ada di tengah-tengah price gitu, dia akan otomatis fake breakout nggak akan berguna ya. Dan biasanya akan memunculkan fake breakout baru. Ini kan fake breakout. Kemudian dibalas lagi fake breakout. Dan ini berarti udah mengkonfirmasi yang kedua ini, bahwa dua candle ini adalah, kalau digabungin ya, candle ini dan ini adalah piercing line ya. Piercing line tidak lain dan tidak bukan adalah bearish ya. Candlenya merah dan ada wicknya, bearish hammer ya. Bearish hammer yang close di atas 200 EMA, maka di sini bisa buy dengan rejeksi karena di setengah dari ekornya juga adalah SSR ya. Makanya di sini bisa dicari untuk open posisi buy. Karena kebetulan dia close-nya lagi di atas 200 EMA dan ini adalah merupakan fake breakout sebagai retracement. Nah, sekali lagi lihat di sini ya. Jika 200 EMA berdekatan dengan ini dan price areanya di sana, waspadai ya. Fake breakout ini menjadi gagal. Ini kan seperti selling pressure ya. Di sini ada 50, 100 dan
200 EMA. Ini seperti kalau kita katakan bearish engulfing ya. Tapi ingat, di sini ada 20 EMA. Nah, 20 EMA di sini agak mau naik. Dia seperti membuat triangle lagi ya, 200 EMA dan 100 EMA serta 50 EMA. Maka ini seperti candle retracement, tetapi bukan ya itu. Ini candlenya. Wick atas, wick bawah ini kan candlenya lemah ya. Kalau memang di trend kuat ya. Kalau di trend begini ya hasilnya begini ya. Ini hampir sama kayak ini ya. Sama juga kayak ini. Kalau sama ini sama enggak sama ya. Ya sama juga sih, tapi memang di sini retracement dan bullish lagi. Oke teman-teman, itu dia fake breakout. Dan sekarang lanjut di terakhir ya. Kalau ini kasusnya gimana ini? Ini ada 20 EMA, 50, 100. Dan ini 200 EMA. 200 EMA ya apa garis ya? Oke, sepertinya garis ya, sepertinya garis ini. Ini 200 EMA ada di bawah. Dan di sini ada fake breakout. Kalian bisa lihat fake breakout di deviasi 1 bagian atas. Dan setelah itu muncul lagi yang namanya inside bar ya. Lihat closingnya di mana, closingnya tepat di entah ini 200 EMA atau bukan ya. Kalau di sini 200 EMA lebih bagus lagi ya, karena inside bar, maka dia bisa open posisi buy. Tentunya di sini nggak ada rejeksi dari mana-mana ya. Kita membutuhkan rejeksi ya, kita jangan entry di sini. Tapi ini kan saya buat sekedar contoh fake breakout ya. Di sini ada opening, ada closing. Jadi candlenya bearish dan ekornya ada di bawah sini. Rejection dari 20 EMA. Cuma ini nggak membuat ekor karena mungkin ini ya. Oh ya udah sih ya, udah di setengah ekornya itu. Cuma emang kurang dikit ya. Kurang dikit nih. Dia ngambil di sini. Oke, biasanya yang seperti ini kuat ya. Ini udah ditembus lagi nih. Ini saya pakai contoh di uptrend apa ya? Di breakout ya. Nah, ini bisa jadi candle breakout kayak gini. Karena kenapa? Trennya kuat ya. Trennya kuat di bawah. Ketika ini Marubozu menembus yang namanya evening star di sini, maka di sini resisten ya. Maka di sini layak untuk menjadi open posisi buy lagi ya, buy. Gitu. Karena di sini ada support ternyata ya. Support. Jadi fake breakout ini melakukan break terhadap support ini, cuma di bawahnya ada 20 EMA yang lagi melemparnya ke atas. Itu yang saya bilang tadi. Jika di sini ada support, ada 200 EMA, ada 20 EMA, maka waspadai terjadi seperti ini. Fake breakout menjadi gagal. Oke, itu rasanya contoh terakhir teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi kalau ada kesempatan membuat contoh-contoh ya. Tapi secara teori seperti itu teorinya. Dia pasti ada closing price di SSR atau ada stall ya. Kemudian bisa jadi ada pressure ujung ekornya ke atas ya. Dan kita tinggal sesuaikan dengan kondisi market dan konfirmasi dari rejectionnya. Kalau ada rejection berarti positif, dia gagal fake breakout ya. Fake breakout yang hanya sebagai retracement. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.